Nah, kata virus itu berasal dari kata virion. Virion itu adalah bahasa Latin. Artinya sendiri adalah racun. Penemuan virus berkembang dari masa ke masa, dimulai dari 1883 hingga 1935. Berkembangnya penelitian mengenai virus dimulai dari Adolf Meyer, seorang ilmuwan asal Jerman di tahun 1883 yang meneliti penyakit pada tembakau. Daun-daun tembakau banyak yang memiliki bercak-bercak kuning. Kemudian daun tembakau yang berbercak kuning tersebut diekstrak dan ekstrak daun tersebut disemprotkan ke tanaman tembakau lainnya yang sehat. Lalu setelah disemprotkan ternyata tembakau yang sehat itu mengalami bercak-bercak kuning juga. Artinya penyakit mozaik atau bercak-bercak kuning tersebut dapat ditularkan. Dan setelah dilihat di bawah mikroskop tidak terlihat apa-apa, maka disimpulkan bahwa penyakit tersebut disebabkan oleh bakteri yang sangat kecil sehingga tidak terlihat di mikroskop. Kemudian dilanjutkan oleh Dmitri Ivanovsky, seorang ilmuwan asal Rusia di tahun 1892 yang melakukan percobaan yang sama dengan Meyer. Bedanya Ivanovsky menyaring ekstrak daun tersebut dengan saringan bakteri. Filtrat atau hasil penyaringan ekstrak daun tersebutlah yang disemprotkan ke tanaman tembakau sehat dan kemudian muncul juga bercak kuning. Lalu Ivanovsky menyimpulkan ada dua kemungkinan, yaitu penyakit tersebut disebabkan oleh mikroba yang berukuran lebih kecil dari bakteri atau mikroba itu punya zat atau racun yang dapat menembus jaringan. Kemudian penelitian Ivanovsky dilanjutkan oleh Martinus Beijering, seorang ilmuwan asal Belanda di tahun 1898. Beijering berkali-kali menyemprotkan filtrat ekstrak daun ke tanaman sehat. Ternyata penyakit tersebut terus-menerus menular. Artinya, agen penyebab penyakit tersebut dapat terus memperbanyak diri. Dan setelah melalui berbagai macam eksperimen, ternyata agen penyebab penyakit tersebut tidak mati karena alkohol dan tidak dapat ditumbuhkan di medium pertumbuhan buatan. Lalu Beijering menamai agen tersebut sebagai cairan hidup yang bersifat patogen atau Contagium vivum fluidum. Dan pada akhirnya penelitian mengenai penyakit mozaik pada daun tembakau tersebut disempurnakan oleh Wendell Meredith Stanley, seorang ilmuwan asal Amerika Serikat di tahun 1935, di mana Stanley mengisolasi dan mengkristalkan virus mozaik tembakau atau tobacco mosaic virus. Lalu Stanley menyimpulkan bahwa virus berbeda dengan bakteri karena dapat dikristalkan dan hanya berkembang dalam sel hidup saja. Nah, perhatikan gambar yang paling kiri ya, itu adalah gambar daun tembakau yang mengalami bercak-bercak kuning atau penyakit mozaik. Berikutnya adalah gambar virus TMV yang terlihat di bawah mikroskop elektron, dan yang paling kanan adalah ilustrasi virus TMV yang sudah disempurnakan. Nah, jadi sebetulnya virus itu makhluk hidup atau tidak hidup ya? Jadi kalau kita simpulkan, virus adalah metaorganisme atau organisme peralihan. Peralihan dari benda mati dan makhluk hidup. Hal tersebut dikarenakan virus memiliki beberapa ciri. Yang pertama, tidak memiliki organel-organel sehingga tidak dapat melakukan metabolisme, serta virus juga dapat mengkristal ketika berada di luar sel inang. Jadi, kedua sifat tersebut menyebabkan virus tidak memenuhi syarat untuk disebut makhluk hidup. Tetapi virus juga memiliki sifat makhluk hidup, yaitu memiliki materi genetik berupa DNA atau RNA dan dapat menggandakan dirinya atau bereplikasi ketika berada di dalam sel inang. Nah, karena itulah virus disebut obligate intracellular parasite atau parasit yang harus hidup di dalam sel inangnya. Struktur virus sangat beraneka ragam. Ada yang berbentuk batang, poligonal, bulat, maupun yang berbentuk kompleks. Tetapi di antara semua bentuk tersebut, kesamaannya adalah semua virus diselubungi oleh selubung protein yang biasa kita sebut kapsid. Nah, berikut ini adalah rincian struktur bakteriofag. Bakteriofag itu adalah faga atau virus yang menyerang bakteri. Bakteriofag memiliki kepalanya berisi materi genetik DNA atau RNA, di mana kepalanya terbungkus oleh selubung protein kapsid. Ya, kapsid itu tersusun atas protein, lalu ada ekor, dan di paling bawah ada serabut ekor yang berfungsi untuk melekatkan dirinya ke sel inang ketika akan menginfeksi sel inang. Proses penggandaan atau replikasi virus terjadi dalam dua macam siklus atau daur. Yang pertama adalah daur litik. Perhatikan tahapannya ya.
Pertama kali sel inang akan didatangi dan ditempeli oleh virus ya. Jadi virus akan melekatkan dirinya ke membran sel inang yang disebut dengan tahap adsorpsi. Kemudian virus akan mengeluarkan lisozim yang menghancurkan membran sel inang dan memasukkan materi genetiknya yang disebut tahap penetrasi atau injeksi. Kemudian materi genetik virus tersebut akan mengambil alih proses metabolisme sel inang yang disebut dengan tahap eklifase. Lalu virus akan memanfaatkan materi-materi yang dimiliki sel inang untuk melakukan sintesis atau pembentukan virus-virus baru hingga akhirnya sel penuh dengan virus-virus baru dan lisis atau pecah. Lalu virus baru tersebut akan kembali menyerang sel-sel inang lainnya yang sehat. Nah, itu tadi tahapan-tahapan pada daur litik virus. Nah, bagaimana dengan tahapan pada daur lisogenik? Pada daur lisogenik, setelah adsorpsi dan penetrasi akan terjadi penggabungan DNA sel inang dan virus sehingga terbentuklah profag, yaitu gabungan DNA sel inang dan virus. Setelah terbentuk profag, sel-sel tersebut akan terus-menerus membelah hingga suatu saat pada saat yang tepat, saat sel inang sedang melemah, virus akan mengambil alih metabolisme sel inang dan terjadilah eklifase, sintesis, hingga akhirnya sel inang lisis atau pecah. Jadi jika kita ringkas, perbedaan antara daur litik dan daur lisogenik adalah sebagai berikut. Pada daur litik, tahapannya adalah yang pertama adsorpsi, di mana virus menempel pada sel inang, dilanjutkan dengan penetrasi, di mana virus memasukkan materi genetiknya ke dalam sel inang, lalu eklifase, di mana virus mengambil alih metabolisme sel inang, dilanjutkan dengan sintesis atau perakitan virus-virus baru, dan pada akhirnya sel inang akan lisis atau pecah. Sementara pada daur lisogenik, diawali dengan adsorpsi, lalu dilanjutkan dengan penetrasi, setelah itu ada penggabungan DNA sel inang dan virus yang membentuk profag, lalu dilanjutkan dengan pembelahan sel inang. Ketika sel inang membelah, maka profag ikut mengganda. Pembelahan sel inang tersebut akan terjadi terus-menerus hingga suatu saat sel inang melemah, maka akan terjadi pemisahan kembali DNA virus dan DNA sel inang, lalu terjadilah eklifase, di mana virus mengambil alih metabolisme sel inang, lalu terjadilah sintesis atau perakitan virus-virus baru, hingga pada akhirnya sel inang akan pecah. Nah, itu tadi ya perbedaan antara daur litik dan daur lisogenik. Berdasarkan materi genetik yang dimilikinya, virus dikelompokkan menjadi dua, yaitu virus yang memiliki materi genetik DNA dan kelompok virus yang memiliki materi genetik RNA. Beberapa contoh virus DNA adalah adenovirus, penyebab penyakit gangguan pernapasan atau tumor, papopavirus yang menyebabkan papilomavirus, kutil dan tumor, herpes virus penyebab herpes atau cacar air, dan ada poxvirus yang menyebabkan cacar dan cacar pada sapi. Kemudian contoh virus RNA adalah reovirus penyebab diare, picornavirus penyebab polio, demam, hepatitis, dan gangguan pencernaan, coronavirus yang menyebabkan gangguan pernapasan, flavivirus yang menyebabkan demam berdarah dan hepatitis C, rogavirus penyebab rubella dan ensefalitis, filovirus penyebab Ebola, ortomyxovirus penyebab influenza, paramyxovirus penyebab campak dan gondongan, rhabdovirus penyebab rabies, dan retrovirus penyebab AIDS dan leukemia. Nah, di antara semua kelompok virus RNA tersebut, ada yang kita sebut dengan retrovirus. Retrovirus ini memiliki keistimewaan karena setelah retrovirus menginfeksi sel, virus itu akan melakukan transkripsi balik atau biasa disebut reverse transcription. Retrovirus akan membentuk DNA dari RNA-nya dengan menggunakan enzim reverse transkriptase. Disebut transkripsi balik karena pada semua makhluk hidup, RNA terbentuk dari DNA, kecuali pada retrovirus membentuk DNA dari RNA. Contoh retrovirus adalah HIV yang menyebabkan penyakit AIDS. Nah, berikutnya kita akan membahas penyakit yang saat ini sedang menjadi pandemi di seluruh dunia, yaitu COVID-19. COVID-19 disebabkan oleh coronavirus, tepatnya SARS coronavirus 2 yang pertama kali ditemukan di Cina. SARS coronavirus 2 berasal dari SARS coronavirus yang termutasi.
Coronavirus ini adalah kelompok virus RNA yang sangat mudah mengalami mutasi. Ketika virus corona menginfeksi sel inang, maka RNA-nya akan melakukan replikasi atau penggandaan. Nah, pada proses replikasi tersebut, virus akan menyesuaikan diri dengan kondisi sel inang sehingga bisa terjadi perubahan atau mutasi RNA. Nah, mutasi yang terjadi pada RNA virus tersebut akan menyebabkan perubahan sifat pada virus-virus tersebut, yang tentunya akan menghasilkan penyakit dengan gejala yang berbeda dan tentu saja penanganannya pun akan berbeda. Hingga saat ini terdapat lebih dari 10 varian coronavirus COVID-19. Di antaranya, varian Alpha yang pertama kali ditemukan di Inggris pada bulan September 2020, varian Beta yang pertama kali ditemukan di Afrika Selatan pada Mei 2020, varian Gamma yang pertama kali ditemukan di Brazil pada November 2020, varian Delta yang pertama kali ditemukan di India pada Oktober 2020, dan kemudian kasusnya melonjak luar biasa di Indonesia pada pertengahan tahun 2021, varian Epsilon yang pertama kali ditemukan di USA, Amerika Serikat pada bulan Maret 2020, varian Zeta yang ditemukan di Brazil pada bulan April 2020, varian Eta di berbagai tempat ditemukan di bulan Desember 2020, varian Theta di Philippines Januari 2021, varian Lota di USA November 2020, varian Kappa di India Oktober 2020, dan varian Lambda yang ditemukan pertama kali di Peru pada bulan Agustus 2020. Banyaknya varian coronavirus tersebut menunjukkan bahwa virus tersebut sangat mudah untuk termutasi. Karena itulah kita harus tetap waspada menjaga protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Nah, kemudian apakah peranan virus dalam kehidupan manusia? Tentu saja virus memiliki peranan yang menguntungkan untuk manusia. Ada beberapa peran menguntungkan virus. Yang pertama untuk pembuatan vaksin. Vaksin dibuat dari virus yang dilemahkan, kemudian dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Tujuannya untuk mengaktifkan sistem kekebalan tubuh kita terhadap virus tersebut. Lalu yang kedua, melemahkan bakteri. Bakteri patogen akan melemah jika diinfeksi oleh virus. Kemudian yang ketiga, untuk terapi gen. Proses terapi gen biasanya dilakukan untuk memperbaiki sistem kekebalan tubuh manusia, di mana biasanya kita menggunakan retrovirus sebagai vektor untuk memasukkan enzim adenosin deaminase ke dalam limfosit yang abnormal. Yang keempat, untuk pembuatan interferon. Virus dapat memicu pembentukan interferon, yaitu protein yang merupakan respon imun non-spesifik untuk melawan bakteri, virus, atau kanker. Kemudian virus juga bisa kita gunakan sebagai bioinsektisida, yaitu bakulovirus. Biasanya bakulovirus dimanfaatkan sebagai pembasmi serangga yang ramah lingkungan. Selain peran yang menguntungkan, tentu saja ada peran merugikan karena virus adalah parasit. Jadi dalam kehidupan manusia, virus dapat merugikan karena menyebabkan penyakit pada tumbuhan, hewan, dan manusia itu sendiri. Contoh virus yang menyerang tumbuhan adalah TMV atau tobacco mosaic virus yang menyerang tembakau dan tomat. Kemudian ada CVPD atau citrus vine flower degeneration yang menyerang tanaman jeruk. Lalu ada penyakit potato yellow dwarf virus, yaitu penyakit yang menyerang tanaman kentang, serta virus tungro yang menyebabkan kerdil pada tanaman padi. Virus juga menyebabkan beberapa penyakit pada hewan. Contohnya adalah RSV yang menyebabkan tumor pada ayam, bovine papillomavirus yang menyebabkan tumor pada sapi, Newcastle disease yang menyebabkan penyakit tetelo pada unggas terutama ayam, lalu ada Lagos bat virus yang menyebabkan rabies pada anjing, kucing, dan monyet. Ada H5N1 virus yaitu flu burung yang menyerang unggas atau biasa disebut avian influenza. Pada akhirnya penyakit ini sempat menjadi epidemi karena dapat menyerang manusia karena mengalami mutasi. Lalu ada pula penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak. Virus juga dapat menyebabkan beberapa penyakit pada manusia seperti influenza yang disebabkan oleh orthomyxovirus, cacar yang disebabkan oleh herpes virus, polio yang disebabkan oleh poliovirus, hepatitis yang disebabkan oleh hepatovirus, demam berdarah yang disebabkan oleh virus dengue, flu burung yang disebabkan oleh virus H5N1, SARS yang disebabkan oleh coronavirus, herpes yang disebabkan oleh simplex virus, AIDS yang disebabkan oleh HIV, dan Ebola yang disebabkan oleh filovirus, dan banyak lagi penyakit lain yang disebabkan oleh virus.